Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan masuk ke tema yang ke-10, yaitu sedekah berlipat 120.000 kali. Kisah tentang keindahan hati yang pemurah ini diriwayatkan oleh seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Beliau bercerita, ada yang bercerita kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang keluar dengan seekor kambing. Ia menjual kambingnya itu seharga 1 dirham untuk membeli tepung. Setelah itu ia melewati 2 orang yang sedang berkelahi. Ia berkata, "Apa ini?" Dijelaskan kepadanya bahwa mereka berkelahi hanya karena memperebutkan 1 dirham. Maka seketika terbitlah rasa kemanusiaannya. Ia pun memberikan 1 dirham hasil menjual kambingnya itu kepada keduanya. Padahal ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Setelah itu ia pulang menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Istrinya lantas mengumpulkan apa saja yang ada di rumah untuk dijual. Tapi semuanya tidak laku. Ia berjalan dengan gontai karena tak ada yang laku. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang lelaki yang membawa ikan yang sudah rusak. Pembawa ikan itu berkata kepadanya, "Engkau membawa barang yang tidak laku, begitupun aku. Bagaimana kalau aku beli barangmu dengan apa yang aku bawa ini?" Ia setuju. Mereka berdua lalu saling menukar barang dengan membawa ikan. Ia pulang ke rumah. Sampai di rumah ia berkata kepada istrinya, "Istriku, bersihkanlah ikan ini segera, karena kita hampir mati kelaparan." Istrinya segera membersihkan ikan itu. Saat membelah perut ikan itu, ia mendapati sebutir mutiara dalam perut itu. Ia keluarkan mutiara itu seraya berkata kepada suaminya, "Suamiku, ada sesuatu keluar dari perut ikan ini. Agaknya sebuah mutiara. Apakah kamu tahu berapa kira-kira harga mutiara ini?" "Tidak tahu," jawabnya. "Tapi aku punya beberapa kenalan yang mengerti hal seperti ini." Ia ambil mutiara itu dari tangan istrinya, lalu pergi membawanya ke tempat seorang temannya yang ahli mutiara. Ia mengucapkan salam, kemudian duduk dan menceritakan apa yang terjadi sambil mengeluarkan mutiara tadi. "Temanku, coba lihatlah. Berapa kira-kira harga mutiara ini?" katanya. Setelah menelitinya dengan seksama, temannya menjawab, "Saya hanya mampu membelinya dengan harga 40 dirham. Jika kamu mau, akan aku bayar sekarang juga. Tapi jika kamu mau lebih dari itu, pergilah ke orang ini, karena ia akan memberikan harga yang lebih tinggi dariku." Ia pun pergi menemui laki-laki yang dimaksud oleh temannya tersebut. Setelah melihat dan memeriksanya, laki-laki itu berkata, "Saya hanya bisa membayar dengan harga 80.000 dirham. Jika kamu ingin lebih dari itu, temuilah orang ini. Saya yakin ia akan membayarmu lebih besar." Ia pun pergi menemuinya. Laki-laki ketiga berkata, "Saya akan membayar dengan harga 120.000 dirham. Saya rasa tidak akan ada yang membayarnya lebih tinggi dari itu." Dengan penuh kerelaan ia berkata, "Baiklah kalau begitu." Hari itu ia membawa 12 bungkusan yang di dalamnya masing-masing berisi 10.000 dirham. Ia pulang dan hendak menyimpan uangnya di rumah. Namun begitu akan masuk rumah, dilihatnya ada seorang fakir berdiri meminta di depan pintu rumahnya. Melihat orang fakir itu, langsung terbitlah rasa ibanya. Dengan mata berkaca ia berkata, "Saudaraku, persis seperti keadaanmu saat inilah keadaanku dulu. Masuklah." Ia lalu masuk bersama orang fakir itu. Dengan penuh keikhlasan ia berkata, "Saudaraku, ambillah separuh hartaku ini." 2 orang fakir itu mengambil 6 bundel dan membawanya. Namun belum jauh berjalan, ia kembali lagi kepadanya dan berkata, "Saya bukanlah orang miskin, tapi saya adalah malaikat utusan Tuhanmu untuk menemuimu. Allah memberimu balasan 1 dirham
dengan 20 kirot. Ini adalah 1 kirot yang diberikannya kepadamu, namun yang 19 kirot ia simpan untukmu di akhirat kelak. Sekian dari tema yang ke-10. Kita lanjut dengan tema yang 11, yaitu ketika Madinah paceklik. Kisah indah ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas, kala itu kota Madinah mengalami paceklik, hujan cukup lama tidak turun, pepohonan layu tanpa buah, bahan makanan sangat langka, pasar sepi, dan sebagian orang mulai kelaparan. Tatkala paceklik sampai pada puncaknya, orang-orang mendatangi Khalifah Abu Bakar. Mereka mengadukan penderitaan mereka. Wahai Khalifah, penerus risalah Rasulullah, langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menemukan bahan makanan, manusia sedang menuju kebinasaan. Jalan keluar apa yang engkau berikan? Khalifah Abu Bakar menjawab, tenanglah, bersabarlah, dan kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Utsman bin Affan memiliki kafilah dagangan yang sedang datang dari Syam, dan besok insya Allah akan sampai di Madinah. Benar apa yang dikatakan Khalifah Abu Bakar. Keesokan harinya kafilah dagangan Utsman bin Affan sampai. Kafilah itu terdiri dari 1000 onta yang membawa bahan makanan yang melimpah ruah, gandum, minyak zaitun, zabib, dan lain sebagainya. Semuanya langsung ditata di dalam gudang milik Utsman bin Affan. Penduduk Madinah menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung menyerbu Utsman. Apa yang kalian inginkan? Tanya Utsman. Kamu pasti tahu apa yang kami inginkan. Jualah barang dagangan yang kau bawa dari Syam itu kepada kami. Kamu tentu tahu, orang-orang sangat memerlukannya, jawab seorang pedagang mewakili teman-temannya. Dengan senang hati, berapa keuntungan yang akan kau berikan kepadaku? Tanya Utsman. Ya 2 atau 3 dirham, jawab para pedagang. Bisakah kalian menambahnya? Baik, 4 dirham, bagaimana? Bisakah ditambah lagi? 5 dirham. Masih kurang, bisa ditambah lagi, desak Utsman bin Affan. Di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan kamilah orang yang pertama datang kepadamu. Tak ada yang mendahului kami. Siapa yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar dari kami? Kata seorang pedagang dengan nada jengkel. Utsman menjawab dengan tenang, Allah memberiku keuntungan 10 dirham untuk setiap 1 dirham. Apakah kalian berani lebih dari 10 dirham? Tidak, jawab para pedagang spontan. Kalau begitu saksikanlah, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku menyedekahkan semua barang dagangan dan makanan yang aku bawa dari Syam kepada seluruh fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan. Ini semua aku sedekahkan karena Allah semata. Ucap Utsman mantap. Para pedagang itu pun menundukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Mereka semua terharu atas kedermawanan sahabat Nabi, Utsman bin Affan. Kemudian Utsman membagikan makanan dan barang perdagangan yang diangkut 1000 onta itu kepada penduduk Madinah, yang semuanya mendapatkan bagian yang mencukupi untuk makan anggota keluarganya. Madinah pun terlepas dari derita kelaparan. Semua penduduk Madinah kembali segar dan cerah. Kala azan berkumandang dari Masjid Nabawi, penduduk Madinah berbondong-bondong ke masjid dengan penuh rasa syukur. Mereka bisa sholat dengan penuh khusyuk tanpa mengeluh perut lapar. Dan apa yang dilakukan Utsman ditulis oleh sejarah dengan tinta emas yang harum aromanya. Utsman lebih mencintai apa yang dijanjikan Allah daripada keuntungan duniawi yang hanya sebentar. Sekian dari part 11. Kita akan sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.